Pada abad ke-14, ada salah satu wabah penyakit paling mematikan dalam sejarah manusia, bre. Wabah ini diperkirakan memusnahkan hingga 20% populasi manusia di muka bumi. Wabah yang dikenal dengan nama Black Death. Yang bukan hanya sebuah bencana epidemi, tetapi sebuah tragedi yang mengubah tatanan dunia. Dengan kematian yang meluas, ketakutan yang mencekam, dan dampak sosial yang tak terhindarkan, Black Death meninggalkan jejak yang mendalam dalam perjalanan sejarah dunia. Jadi, pada video kali ini, kita akan membahas secara mendalam tentang wabah Black Death. Mulai dari apa itu Black Death, bagaimana awal mula penyebarannya, hingga situasi mencekam saat wabah ini merajalela di abad pertengahan. Dan gak cuman itu, bre, kita juga akan mengungkap dampaknya yang luar biasa terhadap dunia dan bagaimana wabah ini akhirnya berakhir. Jadi, siapkan waktu bersantai kalian karena kita akan menjelajah lebih jauh dan lebih dalam ke masa lalu. Black Death ini ya bre, adalah wabah penyakit pes yang terjadi pada abad ke-14 dan dikenal sebagai salah satu pandemi paling mematikan dalam sejarah manusia. Black Death sendiri bre ya, terjadi pada tahun 1347 sampai tahun 1351 dan wabah ini diperkirakan telah mengeliminasi sekitar 25 hingga 30 juta orang atau sekitar sepertiga hingga setengah populasi Eropa pada saat itu. Pada awalnya, wabah ini disebut sebagai Great Mortality oleh para penulis kontemporer. Nah, nama Black Death sendiri bre ya, itu muncul karena terlihat dari gejala khas penyakit ini, yang mana penderitanya akan mengalami penghitaman pada kulitnya dan juga kerusakan pada organnya. Wabah Black Death ini disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis yang menyebar melalui gigitan kutu yang biasanya hidup pada tikus hitam. Nah, hati-hati tuh kalian bre, yang dapurnya punya banyak tikus. Dan wabah Black Death ini ya bre, itu punya 3 jenis penyakit. Yang pertama itu adalah pes bubonik. Cara penularannya itu melalui gigitan serangga atau kutu dan juga tikus. Nah, gejala awal dari pes bubonik ini itu adalah pembengkakan kelenjar getah bening yang sangat menyakitkan, disertai dengan demam tinggi dan juga kelelahan. Dari data yang gue dapat, sekitar 50-60% orang yang terinfeksi pes bubonik itu meninggal hanya dalam waktu 4 hingga 7 hari bre, setelah gejalanya muncul. Dan jika orang yang terinfeksi ini berhasil bertahan hidup, mereka bisa sembuh tanpa perawatan medis, meski ada kemungkinan cacat permanen. Yang kedua adalah pes pneumonik, yang mana cara penularannya itu melalui udara yang terkontaminasi dari si penderita. Ya, misalnya lu bersin, atau misalnya si penderita ini bersin, orang yang menghirup udara dari bersinnya tadi itu rentan sekali untuk terinfeksi penyakit pes pneumonik ini. Nah, penyakit ini itu dia menyerang paru-paru bre, sehingga dapat menyebabkan gejala batuk-batuk, sesak nafas, dan demam tinggi pada penderitanya. Peluang bertahan hidup dari penyakit ini itu bisa dikatakan hampir nggak ada bre. Setiap orang yang terjangkit penyakit pes pneumonik ini dapat dipastikan hanya punya waktu hidup 1-2 hari bre setelah gejala pertamanya muncul. Tingkat kematian pes pneumonik ini itu sudah bisa dikatakan hampir 100%. Ya, saat itu belum ada pemahaman tentang bagaimana penyakit ini menyebar bre, dan hampir nggak ada upaya medis yang efektif untuk mengobatinya. Yang ketiga adalah pes septicemic. Nah, cara penularan dari pes septicemic ini itu adalah melalui gigitan serangga, tikus, atau kontak langsung dengan si penderita. Gejala dari pes septicemic ini dapat dilihat dari kulit si penderita yang mulai menghitam dan mengalami kerusakan organ. Infeksi ini bisa menyebabkan kematian dalam beberapa jam hingga sehari setelah gejala muncul. Pada abad ke-14 itu masih belum ada cara untuk mengobati infeksi ini, sehingga hampir semua orang yang terinfeksi meninggal dalam waktu singkat. Sebagai catatan ya bre, ini penjelasan pada saat wabah Black Death merajalela di abad ke-14. Jadi pada masa itu ilmu kedokteran tentunya belum semaju sekarang bre, sehingga ya peluang bertahan hidup bagi mereka yang terinfeksi Black Death itu sangat-sangatlah kecil, terutama jika terkena pes pneumonik atau pes septicemic. Tingkat kematian bisa sangat tinggi dan hanya mereka yang terinfeksi pes bubonik dengan sistem imun yang kuat atau sedikit perawatan medis yang bisa bertahan hidup. Terdapat beberapa teori mengenai asal-usul dan penyebaran Black Death ini ya bre. Nah, salah satu teori paling tua mengatakan kalau Black Death ini berasal dari dataran stepa di Asia Tengah, yang dimana populasi tikus hitam di sana cukuplah besar. Dan tentunya kehadiran kutu yang membawa bakteri ini membuat wilayah tersebut rentan terhadap wabah. Nah, dari daerah tersebutlah kemudian menyebar menuju Eropa melalui jalur sutra dan dibawa oleh tentara dan pedagang dari Mongol.
Pada abad ke-14, jalur sutra yang menghubungkan Tiongkok dengan Timur Tengah dan Eropa merupakan jalur perdagangan internasional yang utama, bre. Jadi ya tentunya banyak orang yang berlalu lalang melalui perdagangan jalur sutra ini ya. Nah, para pedagang, penjelajah, dan penakluk yang melakukan perjalanan ke Eropa, Asia Tengah, dan juga Timur Tengah mempercepat penyebaran penyakit tanpa mereka sadari. Menurut catatan sejarah, wabah mulai menyebar ke kota-kota perdagangan utama di sepanjang rute ini. Sekitar tahun 1346, bakteri ini telah mencapai kawasan Laut Kaspia, dan wabah pun mulai melanda kota-kota besar di sekitar wilayah tersebut. Salah satu titik penting penyebarannya adalah kota Kava, atau yang sekarang kita kenal dengan Feodosia di Ukraina, yang saat itu dikuasai oleh Kekaisaran Genoa. Kava ini menjadi tempat utama penyebaran Black Death ke seluruh Eropa, dan kota ini memainkan peran penting, bre, dalam memperluas cakupan wabah ke barat. Salah satu kisah paling terkenal terkait penyebaran Black Death ke Eropa adalah peristiwa pengepungan Kava pada tahun 1346. Saat itu, Kava dikepung oleh tentara Mongol dari Kekhanan Jochi, yang sebagian besar tentaranya terjangkit wabah mematikan ini. Para pemimpin Mongol yang mengetahui bahwa pasukan mereka sedang diserang oleh penyakit yang tidak dapat diatasi, mengambil sebuah keputusan ekstrim untuk menggunakan jasad-jasad prajurit mereka yang terinfeksi sebagai senjata biologis. Mereka mulai melemparkan mayat-mayat ini menggunakan ketapel ke dalam tembok kota Kava. Dan gak lama kemudian, penduduk Kava mulai terinfeksi dan wabah menyebar dengan cepat ke seluruh kota. Banyak penduduk yang melarikan diri dari Kava, sebagian besar naik kapal yang menuju Eropa, dan tanpa disadari, mereka juga membawa wabah tersebut bersama mereka, bre. Dan akhirnya, pada akhir tahun 1347, kapal-kapal yang membawa penduduk Kava yang melarikan diri pun sampai di pelabuhan-pelabuhan Italia, termasuk Messina di Sisilia. Nah, ketika kapal-kapal ini tiba ya, bre, wabah itu ternyata sudah menyebar di antara penumpang dan awak kapal. Penduduk lokal yang datang ke kapal-kapal ini menemukan banyak orang yang sudah mati atau sekarat, dan dalam waktu singkat, wabah pun menyebar ke kota-kota di Italia. Dari Italia, Black Death dengan cepat menyebar ke seluruh Eropa melalui jalur perdagangan laut dan darat. Kota-kota pelabuhan yang ramai seperti Genoa, Pisa, dan Venice menjadi pusat awal penyebaran karena dari sana penyakit ini pun akhirnya menyebar ke Prancis, Spanyol, dan juga Inggris, dan kemudian ke seluruh Eropa daratan. Penyebaran cepat ini didorong oleh padatnya populasi di kota-kota Eropa yang kurang bersih dan higienis, bre, dengan banyaknya tikus yang bebas berkeliaran di sekitar rumah dan area perdagangan. Penyebaran Black Death di seluruh Eropa bisa dikatakan sangat cepat, bre. Hal ini tentunya bukan tanpa alasan. Banyak faktor yang mendukung penyebaran wabah Black Death ini. Salah satunya adalah mobilitas dari para penderita atau pembawa wabah, yaitu ya pedagang tadi ya, dan juga para tentara Mongol. Tapi bre, selain dari mobilitas para pedagang, kondisi lingkungan dan kebersihan yang buruk dari masyarakat Eropa pada saat itu juga sangat berpengaruh, yang pada akhirnya juga berperan penting dalam kecepatan penyebaran wabah ini, bre. Kota-kota di Eropa pada masa itu sangatlah padat dan juga kumuh. Belum ada sistem sanitasi atau pembuangan limbah yang memadai, sehingga ya sampah dan kotoran manusia seringkali dibuang di jalanan, bre. Kondisi ini mengakibatkan populasi tikus, terutama tikus hitam yang membawa kutu terinfeksi Yersinia pestis, itu berkembang biak dengan cepat. Lingkungan yang kotor menjadi habitat yang ideal bagi tikus, bre, untuk hidup dan berkembang di sekitar manusia pada saat itu. Nah, dengan tingginya populasi tikus yang terinfeksi, resiko kutu yang terinfeksi menulari manusia juga meningkat drastis dong. Karena kutu yang hidup di tikus ini bisa dengan mudah berpindah ke manusia. Selain itu ya, bre, kepadatan penduduk di kota-kota Eropa saat itu membuat orang-orang tinggal dalam rumah yang penuh sesak dan seringkali tidur dalam kondisi yang berdekatan dengan hewan ternak dan hewan peliharaan, termasuk kucing, anjing, dan juga tikus. Kebiasaan hidup yang dekat dengan hewan ini memperbesar resiko paparan terhadap kutu yang terinfeksi. Tempat tinggal yang sempit dan berventilasi buruk juga memudahkan penyebaran penyakit yang menyebar lewat udara, terutama bentuk pes pneumonik yang merupakan jenis Black Death yang paling mematikan karena bisa menyebar langsung dari orang ke orang. Ditambah lagi, ilmu kedokteran pada abad ke-14 itu masih sangatlah minim. Pengetahuan akan masyarakat terkait bakteri atau mekanisme penularan penyakit sangat-sangatlah minim, bre. Atau bisa dikatakan mereka nggak tahu sama sekali. Nah, karena kurangnya pengetahuan medis ini, tindakan pencegahan yang diambil pun seringkali tidak efektif. Contohnya ya, orang akan membakar ramuan atau menyalakan dupa untuk membersihkan udara. Tetapi tindakan ini tentunya nggak dapat mengeliminasi bakteri yang menyebar di udara tadi. Dan yang memperparah keadaan adalah beberapa orang yang sebenarnya sudah terpapar wabah Black Death ini malah lari ke pedesaan, berharap menghindari wabah di kota. Tapi ternyata malah mereka sendiri yang membawa wabah ini dari kota ke pedesaan, bre, atau wilayah-wilayah baru.
Dan faktor iklim juga berpengaruh besar dalam cepatnya penyebaran wabah ini, Bre. Pada awal abad ke-14, Eropa mengalami periode cuaca ekstrim yang disebut Little Ice Age atau zaman es kecil, yang membawa hujan deras dan musim dingin yang lebih panjang. Ini menyebabkan gagal panen dan kelaparan di banyak wilayah Eropa. Kelaparan dan gizi buruk menyebabkan melemahnya sistem kekebalan tubuh penduduk, sehingga mereka menjadi lebih rentan terhadap infeksi penyakit. Kondisi ini memperburuk penyebaran Black Death karena penduduk yang lemah dan kurang gizi lebih mudah jatuh sakit dan memiliki resiko lebih tinggi untuk tertular, Bre. Nah, pada abad ke-14 juga, Bre, ya, isu terkait penyihir itu sedang merajalela yang mengakibatkan sebagian besar predator alami tikus, yaitu kucing, diburu dan dihabisi karena kucing dianggap sebagai teman dari penyihir. Tentu hal ini membuat populasi tikus di kota dan pedesaan di Eropa menjadi tak terkendali, yang tentunya akibatnya menyebabkan penyebaran dari wabah Black Death ini semakin meningkat. Wabah Black Death ini, ya, Bre, menyapu seluruh Eropa dengan cepat. Kota-kota seperti Flores, London, dan Paris itu populasi mereka menyusut drastis dalam hitungan bulan. Gereja, rumah sakit, dan kuburan kewalahan menangani banyak korban. Di beberapa kota nih, Bre, penduduk mati dalam jumlah besar setiap harinya. Sementara banyak yang melarikan diri ke desa-desa untuk menghindari infeksi. Meskipun ini seringkali nggak efektif karena wabah telah menyebar ke daerah pedesaan juga. Kehancuran yang diakibatkan oleh Black Death begitu parah sehingga dalam beberapa kasus, seluruh desa ditinggalkan dan menjadi sebuah tempat yang mati atau kota mati. Tingkat kematian dari wabah ini sangat bervariasi di seluruh daerah dan berbeda tergantung sumbernya. Diperkirakan wabah ini menghabisi kurang lebih 200 juta orang pada abad ke-14. Wabah ini mengeliminasi sekitar 40% populasi Mesir pada saat itu. Setengah populasi penduduk Paris meninggal. Florence, Italia kehilangan populasinya dari 110.000 orang pada tahun 1338 menjadi sekitar 50.000 orang pada tahun 1351. 60% penduduk Hamburg dan juga Bremen dinyatakan meninggal. Sebelum tahun 1350, terdapat sekitar 170.000 penduduk di Jerman, dan angka ini berkurang hampir 40.000 pada tahun 1450. Pada tahun 1348, wabah ini menyebar dengan sangat cepat sebelum para dokter atau pemerintah dapat mengetahui asal wabah tersebut, Bre. Populasi Eropa telah berkurang sepertiganya. Tentunya ya pada kota yang padat, sangat umum ketika setengah penduduknya meninggal karena wabah. Orang Eropa yang tinggal di daerah yang terisolasi tidak mengalami kerugian separah yang di kota. Jadi ya mungkin angka kematian di tempat-tempat yang terisolasi itu lebih kecil. Salah satu pihak yang tingkat kematiannya juga tinggi adalah rahib dan juga biarawan. Karena ya biasanya mereka yang merawat korban wabah hitam tadi atau wabah Black Death. Hanya dalam waktu 4 tahun, Bre, Black Death menghapus sebagian besar populasi di daerah yang terdampak. Kengerian dari wabah Black Death ini semakin diperparah dengan kondisi masyarakat Eropa saat itu, Bre. Keadaan yang memburuk akibat wabah Black Death membuat fanatisme dan semangat akan religi berkembang pesat. Beberapa kelompok masyarakat Eropa menyerang kelompok tertentu seperti Yahudi, biarawan, orang asing, pengemis, dan peziarah. Mereka mengira bahwa dengan melakukan hal itu, ya, Bre, itu akan membantu mengatasi masalah wabah, padahal sih enggak. Nah, pengidap penyakit kusta dan orang-orang yang mengalami kelainan kulit atau yang memiliki jerawat yang parah biasanya akan dikucilkan. Nah, jadi buat kalian yang punya banyak jerawat nih, bersyukur kalian gak tinggal di abad ke-14. Kalau nggak, kalian bakal dikucilkan dari masyarakat. Oke, kita lanjut lagi. Karena para dokter pada abad ke-14 kehabisan ide untuk menjelaskan mengenai penyebab penyakit Black Death, masyarakat Eropa mulai mengubah sudut pandang kepada astrologi, gempa bumi, dan sumur yang dicemarkan oleh orang Yahudi sebagai alasan untuk penyebab wabah. Pemerintah di Eropa, ya, Bre, itu nggak dapat menyelesaikan masalah ini karena mereka nggak tahu mengenai penyebab dan cara penyebarannya. Nah, mekanisme penyebaran wabah pada abad ke-14 yang nggak dimengerti oleh orang pada saat itu akhirnya menyebabkan banyak orang kemudian menyalahkan bahwa ini adalah kemarahan dari Tuhan. Selain itu, ya, Bre, banyak masyarakat Eropa yang kehilangan norma dan sosialnya. Ini dapat dilihat dari tulisan Giovanni Boccaccio, seorang penulis asal Italia yang berhasil bertahan melewati wabah Black Death. Di dalam tulisannya yang berjudul The Decameron, masing-masing warga menghindari warga yang lain. Hampir nggak ada tetangga yang saling berhubungan. Saudara nggak pernah menghubungi atau hampir nggak pernah mengunjungi satu sama lain. Wabah penyakit ini lebih buruk dan luar biasa sehingga menyebabkan ayah dan ibu menolak untuk menjenguk anak-anak mereka yang terjangkit wabah. Ya, seolah-olah mereka itu nggak punya anak lah. Banyak pria dan wanita jatuh sakit, dibiarkan tanpa perawatan apapun kecuali dari rasa sosial teman. Ya, itu pun hanya sedikit. Meskipun banyak yang sudah mencoba membayar dengan upah tinggi, tapi tetap nggak memiliki banyak kesempatan untuk memperoleh perawatan.
Nasib yang sangat menyedihkan ini menimpa kalangan kelas bawah dan sebagian besar kalangan kelas menengah. Kebanyakan dari mereka tetap tinggal di rumah, hidup dengan kemiskinan dan harapan keselamatan bagi diri mereka. Ribuan orang jatuh sakit. Mereka nggak mendapatkan perawatan dan perhatian. Hampir semua penderita wabah penyakit itu meninggal. Dan banyak dari mereka yang akhirnya putus asa memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka di tengah jalan, baik pada malam hari maupun siang hari. Ada juga yang pada akhirnya meninggal di rumah tanpa diketahui. Namun ya tetap aja, pada akhirnya bau busuk dari jasad tersebut diketahui oleh tetangga, ya kan. Mereka yang masih peduli itu tergerak oleh hati nurani dan menyingkirkan jasad-jasad yang membusuk tadi. Dengan bantuan porter, mereka membawa jasad yang terkena wabah penyakit keluar dari rumah dan meletakkannya di depan pintu. Nah, tulisan dari Giovanni ini sangat-sangat menggambarkan keadaan abad pertengahan di Eropa pada waktu itu, Bre. Selama masa wabah Black Death juga muncul sebuah gerakan yang bernama gerakan flagelan. Ya, mereka ini meyakini bahwa Black Death adalah hukuman dari Tuhan. Dengan bermodalkan keyakinan tersebut, mereka berkeliling dari kota ke kota, melakukan sebuah ritual pertobatan dengan cara menyiksa diri di depan umum. Pada awalnya, gerakan ini menarik banyak pengikut, akan tetapi pada akhirnya gereja Katolik pun melarang pergerakan ini karena yang menimbulkan kekacauan dan ketakutan di masyarakat. Di sisi lain, bentuk pencegahan dan pengobatan terhadap wabah ini pun berusaha dilakukan. Sayangnya, karena keterbatasan pengetahuan mengenai wabah ini dan pemahaman tentang bakteri dan infeksi yang masih minim, membuat tenaga medis dan dokter pun hanya bisa melakukan tindakan semampunya. Akibatnya, Bre, banyak pengobatan dengan cara tradisional dan tahayul pun mulai bermunculan. Beberapa orang memakai kalung bawang putih, mengoleskan minyak cuka atau air bunga di tubuh, dan mengenakan kostum khusus untuk menghindari udara jahat yang diyakini membawa penyakit. Salah satu pengobatan yang paling terkenal adalah penggunaan topeng dokter wabah. Ya, kalian pasti udah tahu ya bentuk topeng itu seperti apa. Dengan bentuk seperti paruh burung yang diisi dengan rempah-rempah, bunga, dan herbal untuk menyaring udara beracun. Orang-orang juga membakar kayu dan rempah-rempah di rumah mereka untuk membersihkan udara karena miasma atau udara buruk ini dianggap sebagai sebuah sumber penyakit. Meskipun pada akhirnya ya hal tersebut tidak memberikan dampak apa-apa pada perkembangan wabah tersebut. Pada tahun 1351, akhirnya wabah ini mulai mereda, Bre. Hal ini dikarenakan banyaknya faktor yang menyebabkan penyebaran dari wabah ini mulai melambat. Salah satunya adalah menurunnya jumlah populasi manusia secara drastis. Nah, dengan banyaknya orang yang meninggal, penyebaran penyakit menjadi lebih lambat karena kutu dan tikus kehilangan inang manusia untuk ditulari. Kota-kota dan desa-desa yang kosong juga mengurangi kontak manusia sehingga wabah tidak dapat terus menyebar. Selain itu, Bre, ya, karena pemahaman medis terkait wabah ini masih sangat minim, sehingga beberapa kota mulai menerapkan langkah-langkah isolasi dan karantina, seperti kota pelabuhan Venesia yang memberlakukan karantina selama 40 hari atau yang disebut dengan quaranta giorni untuk kapal-kapal yang tiba ke Venesia. Nah, gunanya memastikan mereka bebas dari penyakit nih selama 40 hari. Upaya karantina ini membantu memperlambat penyebaran wabah di beberapa daerah. Faktor iklim musim dingin saat itu juga menjadi hal yang mempengaruhi melambatnya penyebaran wabah ini sehingga dapat lebih mudah dikendalikan. Wabah lebih sulit menyebar di musim dingin karena kutu yang menjadi pembawa bakteri Yersinia pestis cenderung kurang aktif di suhu rendah. Sementara itu, beberapa wilayah mengalami periode musim dingin yang lebih panjang yang memperlambat penyebaran tikus dan juga kutu. Penyebaran wabah ini juga menurun ketika pola hidup masyarakat berubah akibat kehilangan populasi besar-besaran seperti ya berkurangnya kepadatan di kota. Mereka yang berhasil bertahan pun secara nggak langsung memulai praktek hidup yang lebih higienis dan juga lebih bersih, Bre. Sebagian kecil populasi yang selamat dari wabah juga mungkin memiliki kekebalan alami terhadap bakteri Yersinia pestis, yang mana pada akhirnya generasi berikutnya mewarisi sebagian dari kekebalan ini sehingga memperlambat kembalinya wabah Black Death tadi. Akan tetapi, meskipun wabah Black Death ini berhasil mereda pada tahun 1351, wabah Black Death ini kembali muncul dalam gelombang kecil selama beberapa abad berikutnya, yaitu ya seperti wabah besar di London yang terjadi pada tahun 1665 sampai 1666, lalu ada wabah pes di India pada abad ke-19. Akan tetapi, wabah-wabah berikutnya itu nggak seberat kasus Black Death ini. Ya wajar aja ya, sebagian besar karena perkembangan teknologi dan juga pemahaman medis dan kebijakan karantina yang sudah lebih baik. Meskipun wabah Black Death ini mulai mereda pada tahun 1351, akan tetapi, Bre, wabah ini tetap menimbulkan dampak ke depannya dari sisi ekonomi, sosial, dan juga budaya.
seperti dari sisi ekonomi. Dengan berkurangnya jumlah tenaga kerja karena banyaknya angka kematian, petani dan pekerja yang tersisa menjadi sangat-sangat berharga. Upah itu naik secara drastis karena majikan harus bersaing untuk mempertahankan pekerja-pekerja yang masih selamat. Para petani yang dulunya terikat pada tanah mulai menuntut hak yang lebih besar dan upah yang lebih tinggi. Banyak pekerja yang mulai pindah ke kota untuk mendapatkan upah yang lebih baik, yang pada akhirnya menggeser struktur ekonomi feodal yang sudah lama berlaku. Dampak ini juga memicu perubahan sosial yang lebih luas, mengarah pada kebangkitan kelas menengah di kemudian hari dan melemahkan kekuasaan para bangsawan. Dari sisi kepercayaan ini juga berdampak, Bre. Masyarakat Eropa pada masa itu sangatlah religius. Akan tetapi, Black Death mengguncang kepercayaan mereka terhadap gereja Katolik. Nah, ketika gereja dan juga para pendeta ini gagal menghentikan penyebaran wabah atau menyelamatkan orang-orang, banyak yang mulai mempertanyakan kekuasaan dan otoritas agama. Para pendeta dan biarawan juga banyak yang meninggal karena wabah, dan gereja kehilangan banyak pemimpin religius yang berpengalaman. Banyak gereja yang kosong dan banyak ritual yang terhenti karena kekurangan pemuka agama, Bre. Kekecewaan ini berkontribusi pada reformasi keagamaan yang muncul beberapa dekade kemudian, seperti gerakan reformasi Protestan. Bahkan Black Death memicu perubahan besar dalam seni dan juga budaya, Bre, terutama dalam bentuk karya seni yang bertema kematian yang suram. Seni pada saat itu menjadi lebih gelap dengan munculnya tema danse macabre atau tarian kematian, di mana kematian digambarkan sebagai sosok yang membawa semua orang ke dalam kuburnya tanpa memandang status sosial. Banyak fresko, patung, dan puisi yang menggambarkan bagaimana kematian adalah takdir yang tidak dapat dihindari, memperlihatkan ketakutan masyarakat terhadap wabah Black Death. Selain itu ya Bre, literatur bertema kematian seperti Decameron karya Giovanni Boccaccio itu menjadi populer. Akan tetapi Bre, dampak dari wabah Black Death ini juga membawa beberapa hal positif seperti terbukanya masyarakat tentang pentingnya kebersihan dan pola hidup yang lebih sehat. Setelah wabah Black Death ini menghabiskan hampir separuh populasi, banyak kota yang mulai menerapkan aturan sanitasi yang lebih ketat seperti pengelolaan limbah dan pembangunan sistem saluran air bersih. Ini menandai awal dari pendekatan yang lebih ilmiah terhadap kesehatan masyarakat, dan banyak kota-kota yang mulai memberlakukan undang-undang kebersihan serta pengelolaan sampah yang lebih baik. Lalu mulai diterapkannya penerapan sistem karantina untuk pencegahan penularan wabah. Nah, kita juga pernah mengalami ini Bre pada tahun-tahun kemarin ya, karena wabah COVID-19. Lalu dari sisi bidang kedokteran juga mulai lebih memperdalam pemahaman mengenai bakteri dan infeksi untuk mencegah hal-hal serupa kembali terjadi. Perubahan juga mulai terjadi dari sisi pemahaman tentang kehidupan dan kematian. Setelah menyaksikan kematian massal dan melihat betapa cepatnya hidup bisa berakhir, masyarakat ini mulai merenungkan makna hidup dan kematian. Filsafat tentang kehidupan, ketakutan, dan kebebasan mulai berkembang pesat nih di Eropa, dengan banyak orang yang mulai mencari pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan di luar kekuasaan gereja. Pemikiran ini pun perlahan berkembang menjadi dasar bagi pemikiran filosofis dan humanisme yang mendominasi era Renaissance. Secara keseluruhan, Black Death adalah salah satu pandemi yang mengubah jalannya sejarah melalui dampak medis, sosial, dan psikologis. Wabah ini mendorong munculnya pergeseran besar dalam cara manusia memahami dan menghadapi ancaman dari penyakit menular. Oke Sobat Fun, itu tadi kisah masa lalu tentang wabah Black Death yang hampir menghabiskan separuh populasi manusia di Eropa pada abad ke-14. Tapi ya Bre, sewaktu gue mencoba mengumpulkan data terkait wabah Black Death ini, gue sempat mikir, apa mungkin ada teori konspirasi di balik wabah Black Death ini yang mungkin aja berkaitan dengan agenda Illuminati atau hal-hal menarik lainnya. Mungkin bakal gue bahas di video selanjutnya ya Bre.